Ada perubahan yang sangat halus dalam cara manusia hidup beberapa dekade terakhir. Bukan perubahan yang selalu terlihat besar, tetapi terasa dalam ritme sehari-hari. Dulu, banyak aktivitas hidup secara alami melibatkan tubuh. Berjalan ke tempat kerja, mengangkat barang, membersihkan rumah, mengurus sesuatu secara fisik, tubuh ikut bergerak ketika hidup berjalan. Hari ini, banyak aktivitas utama manusia justru terjadi dalam posisi duduk, bekerja di depan layar, berkomunikasi lewat ponsel, menonton hiburan melalui perangkat digital. Tubuh sering tetap diam, sementara pikiran terus aktif. Dalam satu hari, seseorang bisa berpikir, membaca, menonton, merespons pesan, dan memproses informasi tanpa pernah benar-benar menggunakan tubuhnya secara berarti. Energi mental terus mengalir. Energi fisik hampir tidak dipakai. Di tengah pola hidup seperti ini, banyak orang mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan sekadar lelah, bukan juga sekadar stres, melainkan pikiran yang terus berputar. Seseorang duduk diam, tetapi pikirannya tidak pernah benar-benar berhenti. Memikirkan kemungkinan, mengingat percakapan lama, membayangkan skenario yang belum tentu terjadi. Semua bergerak di dalam kepala. Fenomena ini sering disebut dengan satu kata yang cukup populer sekarang, overthinking. Menariknya, banyak orang menganggap penyebabnya adalah masalah psikologis, tekanan hidup, atau karakter pribadi. Namun jarang sekali kita bertanya satu hal yang lebih sederhana. Bagaimana kalau sebagian dari masalah itu sebenarnya berasal dari tubuh yang terlalu jarang bergerak? Bagaimana kalau pikiran yang terlalu aktif bukan hanya soal emosi atau kecemasan, tetapi juga soal energi yang tidak pernah disalurkan melalui tubuh? Pertanyaan ini membuka kemungkinan cara melihat yang berbeda. Bahwa mungkin hubungan antara tubuh dan pikiran jauh lebih erat daripada yang sering kita sadari. Coba perhatikan pola yang cukup umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang bekerja sepanjang hari di depan komputer. Ia membaca banyak hal, membalas pesan, memikirkan tugas berikutnya. Tubuh hampir tidak bergerak. Ketika pekerjaan selesai, ia tidak merasa lega. Justru muncul perasaan aneh, pikiran terasa penuh. Hal-hal kecil mulai muncul dalam kepala. Apakah keputusan tadi sudah benar? Apa yang orang lain pikirkan tentang saya? Bagaimana kalau besok terjadi masalah? Satu pikiran memicu pikiran lain. Tanpa disadari, seseorang bisa menghabiskan 1 jam hanya memikirkan kemungkinan yang belum tentu terjadi. Pada saat yang sama, tubuhnya tetap berada di posisi yang sama. Duduk, diam, hampir tidak berubah. Fenomena lain juga sering muncul bersamaan. Sulit tidur, sulit merasa tenang, sulit berhenti memikirkan sesuatu. Bahkan ketika mencoba beristirahat, pikiran tetap bekerja. Tubuh ingin diam, tetapi kepala terus bergerak. Banyak orang mencoba mengatasi kondisi ini dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Menggunakan pikiran lagi, mencari tips di internet, membaca artikel tentang overthinking, menganalisis diri sendiri. Namun terkadang, semakin dipikirkan, justru semakin terasa berat. Seolah-olah pikiran mencoba memadamkan dirinya sendiri. Di titik ini, muncul satu pola yang menarik. Masalahnya terjadi di pikiran, tetapi solusi yang dicoba hampir selalu juga berada di pikiran. Tubuh tetap tidak dilibatkan. Padahal mungkin ada satu komponen yang hilang dari persamaan itu, gerakan. Jika pikiran terasa terlalu penuh, kita biasanya mencari jawaban di wilayah mental. Apakah ini kecemasan? Apakah ini tekanan hidup? Apakah ini masalah kepercayaan diri? Semua itu mungkin benar, tetapi ada satu pertanyaan lain yang jarang diajukan. Apa yang terjadi pada pikiran manusia ketika tubuhnya hampir tidak bergerak sepanjang hari? Tubuh manusia pada dasarnya tidak dirancang untuk diam terlalu lama. Selama ribuan tahun evolusi, manusia bergerak hampir setiap hari, berjalan, mencari makanan, mengerjakan sesuatu dengan tangan. Gerakan bukan aktivitas tambahan. Gerakan adalah bagian dari cara tubuh bekerja. Ketika tubuh bergerak,
Banyak sistem dalam tubuh ikut bekerja. Sirkulasi darah meningkat, napas menjadi lebih dalam, otot menggunakan energi. Semua proses itu sebenarnya juga mempengaruhi otak. Otak tidak bekerja secara terpisah dari tubuh. Ia adalah bagian dari sistem yang sama. Jika tubuh jarang bergerak, maka energi yang biasanya disalurkan melalui aktivitas fisik tetap tersimpan dalam sistem. Energi itu tidak hilang. Ia hanya tidak memiliki jalur keluar. Dalam kondisi seperti ini, ada kemungkinan energi tersebut justru muncul dalam bentuk lain. Aktivitas mental yang berlebihan. Pikiran menjadi tempat penyaluran energi yang tidak digunakan tubuh, sehingga pikiran terus bergerak meskipun tubuh diam. Pertanyaan yang muncul kemudian menjadi lebih menarik. Apakah overthinking selalu merupakan masalah pikiran? Atau kadang-kadang ia hanyalah energi tubuh yang tidak menemukan jalannya keluar? Di lapisan paling terlihat, overthinking tampak seperti proses mental yang berulang. Seseorang memikirkan satu hal terlalu lama, menganalisis berbagai kemungkinan, membayangkan skenario yang belum tentu terjadi. Jika dilihat dari luar, masalahnya tampak sepenuhnya berada di pikiran, karena gejalanya memang muncul dalam bentuk pikiran. Namun jika kita memperhatikan situasi di sekitarnya, sering ada pola lain yang menyertainya. Seseorang duduk lama. Tubuh jarang bergerak. Aktivitas fisik sangat minim. Dalam kondisi ini, otak tetap menerima banyak input informasi, tetapi tubuh hampir tidak melakukan output melalui gerakan. Sehingga sistem menjadi tidak seimbang. Energi masuk melalui pikiran, tetapi tidak keluar melalui tubuh. Ketika sistem tidak memiliki jalur pelepasan fisik, pikiran bisa menjadi tempat akumulasi aktivitas tersebut. Di lapisan yang lebih dalam, tubuh dan pikiran sebenarnya bekerja sebagai satu sistem regulasi. Gerakan memiliki efek yang sangat nyata terhadap keadaan mental. Ketika seseorang berjalan, berlari, atau melakukan aktivitas fisik ringan sekalipun, tubuh mulai mengatur ritmenya. Napas berubah, detak jantung meningkat. Sistem saraf menyesuaikan diri. Perubahan ini memberi sinyal tertentu pada otak, bahwa tubuh sedang aktif, bahwa energi sedang digunakan. Dalam kondisi seperti ini, pikiran sering menjadi lebih sederhana. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena sistem tubuh sedang sibuk mengelola aktivitas nyata. Sebaliknya, ketika tubuh diam terlalu lama, otak tidak mendapatkan sinyal aktivitas tersebut. Energi mental tetap tinggi, tetapi tidak ada konteks fisik yang menyalurkannya. Akibatnya, pikiran bisa mulai memproses hal-hal yang sebenarnya tidak perlu diproses terlalu dalam. Memutar ulang percakapan, menganalisis kemungkinan kecil, membayangkan masa depan secara berlebihan. Semua ini sering dianggap sebagai masalah psikologis, padahal sebagian dari dinamika tersebut bisa juga berasal dari sistem tubuh yang kurang bergerak. Jika kita melihatnya dari perspektif yang lebih luas, pola ini tidak hanya terjadi pada individu. Ia juga terkait dengan perubahan struktur kehidupan modern. Banyak pekerjaan hari ini bersifat kognitif, berpikir, mengetik, menganalisis informasi. Aktivitas mental meningkat drastis dibandingkan aktivitas fisik. Pada saat yang sama, teknologi membuat hampir semua hal bisa dilakukan tanpa banyak bergerak. Belanja, komunikasi, hiburan, semua bisa dilakukan dari kursi yang sama. Akibatnya, kehidupan modern menghasilkan kondisi unik. Pikiran bekerja sangat keras. Tubuh hampir tidak digunakan. Dalam sistem seperti ini, overthinking bukan lagi hanya masalah individu. Ia menjadi konsekuensi alami dari lingkungan yang terlalu menstimulasi pikiran dan terlalu sedikit melibatkan tubuh. Dengan kata lain, sebagian dari kecemasan mental modern mungkin bukan hanya soal psikologi. Ia juga soal ketidakseimbangan antara aktivitas pikiran dan aktivitas tubuh. Jika kita melihat fenomena ini dari sudut pandang yang berbeda, muncul satu kemungkinan menarik. Overthinking tidak selalu berarti pikiran kita rusak atau terlalu lemah. Kadang-kadang ia hanya menunjukkan bahwa sistem tubuh kita tidak seimbang. Pikiran bekerja terlalu banyak. Tubuh bekerja terlalu sedikit.
Dalam kondisi seperti ini, solusi tidak selalu harus datang dari analisis mental yang lebih dalam. Kadang solusi paling sederhana justru berada di tempat yang jarang kita lihat. Gerakan. Berjalan sebentar. Melakukan aktivitas fisik ringan. Menggunakan tubuh untuk sesuatu yang nyata. Hal-hal sederhana seperti ini sering memberi efek yang mengejutkan. Pikiran menjadi lebih tenang. Bukan karena masalah hidup tiba-tiba selesai, tetapi karena sistem tubuh kembali memiliki jalur untuk menyalurkan energi. Gerakan memberi struktur pada energi. Ia memberi ritme pada sistem. Ketika tubuh kembali bergerak, pikiran tidak lagi harus menanggung seluruh beban aktivitas sendirian. Mungkin selama ini kita terlalu sering melihat pikiran sebagai pusat dari semua masalah mental. Jika kita merasa cemas, kita mencari solusi di pikiran. Jika kita overthinking, kita mencoba mengendalikan pikiran. Padahal manusia tidak hanya terdiri dari pikiran. Tubuh adalah bagian yang sama pentingnya dari sistem itu. Ketika tubuh terlalu lama diam, pikiran bisa menjadi tempat semua energi berkumpul. Dan dari situlah muncul berbagai putaran pemikiran yang terasa tidak ada habisnya. Dalam banyak kasus, pikiran sebenarnya tidak sedang mencari jawaban. Ia hanya mencari tempat untuk bergerak. Mungkin itulah sebabnya banyak orang merasa pikirannya lebih jernih setelah berjalan jauh, berolahraga, atau melakukan sesuatu dengan tubuh mereka. Gerakan memberi ruang bagi energi untuk mengalir. Dan ketika energi mulai mengalir, pikiran tidak lagi harus berputar tanpa henti. Ia bisa kembali ke ritme yang lebih alami. Ritme antara bergerak dan berhenti. Karena terkadang, cara paling sederhana untuk menenangkan pikiran bukanlah memikirkan lebih banyak hal, tetapi membiarkan tubuh bergerak kembali.